Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa, Anda masih bersama kami, tentunya masih di Berendo. Kita masih membahas putar dengan pengelolaan PAD di Kota Bengkulu. Kita melihat tadi bahwasannya memang memerlukan sekali banyak koordinasi dari beberapa pihak, termasuk perizinan, pertanahan, dan juga pihak-pihak lain dalam hal mendukung peningkatan PAD di Kota Bengkulu. Kita kembali berbincang dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Kita kembali ke Pak Asman. Pak, tadi melihat bahwasannya memang satu kali regulasi itu ada 7 OPD sampai ya Pak ya. Nah itu sejauh ini mungkin apakah ada langkah yang dilakukan dari pihak DPRD sendiri Pak untuk mempercepat atau membuat sistem yang lebih apa ya Pak, mempermudah lah seperti perizinan. Ya. Itulah jadi PR juga di DPRD juga mendorong untuk OPD-OPD untuk mensederhanakan dari perizinan-perizinan. Karena juga dari pusat juga sudah ada ketentuan-ketentuan yang baku di pusat, cuma di daerah timbul aturan-aturan baru kadang-kadang tidak sinkron dengan pusat. Ya kan? Betul. Nah, beberapa OPD itu masih agak membandel lah. Nah, cuma kita di DPR terus berkoordinasi dengan pihak-pihak OPD itu supaya hal-hal yang itu bisa dijalankan dan dipermudah untuk perizinan, karena regulasinya bisa sampai 6 bulan, 7 bulan. Karena satu OPD itu antara 3 minggu sampai 1 bulan, Bu. Karena untuk naik ke kantor satu ini harus selesai di kantor ini yang dulu. Misalnya untuk kami melangkah ke Dinas Lingkungan Hidup tentang pengecekan nanti. Nah, Dinas Lingkungan Hidup harus minta rekomendasi dari peruntukan dulu. Dari peruntukan nanti setelah selesai baru Dinas Lingkungan Hidup setelah selesai nanti baru ke misalnya ke analisa banjir. Analisa banjir menganalisa banjir itu dengan pihak ketiga, bukan dari PU sendiri. Setelah analisa banjir nanti keluar, baru juga PU mengeluarkan pil banjir. Jadi sudah double-double gitu. Oh, panjang ya Pak? Ya, ada double-double dan itu mengeluarkan biaya kos yang lumayan. Iya. Nah, tapi kan itu kan di lapangannya seperti itu kan ya. Kita berharap hal itu mungkin dikurangin. Ya, karena kita sudah paham lah dengan semua yang bermain di lapangan itu kan. Nah, pihak DPR juga mengingatkan juga ke semua pihak supaya hal-hal tersebut dikurang-kurangin supaya perizinan bisa lancar dan pembangunan tetap berjalan dengan cepat. Nanti muaranya juga PBB bisa dipecah, PPHTB juga untuk kedepannya kota juga semakin cepat untuk berkembangnya. Tapi kalau di perizinannya nanti agak dipersusah, otomatis nanti akan lambat dan itu investor-investor luar tentu akan berpikir. Udah capek nunggu ya Pak? Udah capek nunggu. Iya, baik. Tadi menarik nih Pak, ketika kita berbicara mengenai pengembang perumahan dan lahan. Lahan kan dia terbatas ya Pak ya, dia tidak bisa bertambah terus-terusan ya lahan ya. Nah seperti apa Pak? Mungkin adakah langkah-langkah berikutnya jika memang nanti untuk lahan ini katakanlah sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditambah untuk perumahan Pak? Ya itulah sekarang itulah namanya peruntukan itu kan lahan-lahan itu memang sudah ada di kelompok-kelompokan dengan pihak-pihak pemerintah nih. Ini jalur hijau, ini jalur industri, ini jalur pertanian yang tidak bisa diganggu. Ini jalur perkebunan, jalur hijau. Nah jalur perumahan ini di kota ini semakin lama semakin habis tergerus karena sekarang ya dalam tahap pembangunan itu tadinya tanah tidak dilirik orang karena keterbatasan terpaksa juga dibeli dan harganya juga sudah mulai ya karena permintaan banyak lahannya sedikit meningkat, jadi harganya ya udah pasti meningkat. Jadi alternatifnya pengembang tentu dia berusaha untuk dagangannya bisa marginnya bisa masuk, tentu dia mencari daerah-daerah penyangga kabupaten kota untuk ekspansi. Nah, jadi sekarang dilihat di Benteng, daerah Tuguyu, Tabajambu itu sekarang sudah banyak perumahan di sana tuh karena dekat dengan kota dan harga tanah juga mungkin lebih murah. Nah,
Nah, kalau seandainya Tuguyu itu sekarang udah rame Tuguyu sama daerah Dusun daerah yang Baru, Kabah dulu Jambu. tidak Nah, di terjamah. daerah Sukaraja juga udah mulai juga perumahan. Di Pondok Kelapa juga sudah mulai. Artinya memang lahan di kota ini agak sudah berkurang. Berkurang karena lahan tidak bertambah, pengembangan terus berjalan. Ya. Masyarakat bertambah. Nama masyarakat permintaan bertambah. Betul. Ya, kita kembali ke Bu Nurlia, Bu. Tadi melihat bahwasannya memang lahan ini kan menjadi salah satu hal yang penting ya, Bu ya, saat ini ya. Nah, kalau misalnya tidak bertambah dan permintaan semakin banyak, ini untuk peningkatan PAD dari Bappenas sendiri apakah ada langkah lain, Bu, untuk hal ini? Sebenarnya kan kalau perumahan itu kan tadi kita kan sudah ada namanya kan RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Ada beberapa wilayah yang memang tidak boleh dibangun pemukiman. Betul. Gitu. Ada yang pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian industri. Iya. Sebenarnya ada ruang untuk mereview RT/RW. Jadi seperti lahan pertanian. Tetapi kemudian ada persentase beberapa wilayah yang memang tidak boleh. Artinya berapa misalkan 30% untuk ruang terbuka hijau itu tidak boleh. Memang harus tetap kita sediakan. Pertanian juga. Ya, pertanian pun juga harus persentasenya lahan sudah sawah yang iya. dilindungi. Jadi kalau itu nanti memang nanti ada review tata ruang yang kemudian bersentuhan dengan pertanian atau persawahan, itu biasanya kita harus mengganti. Nah, di mana nih tempat posisinya yang harus kita ganti persentasenya. Tapi karena tadi kalau kemudian setiap tahun pengembang membangun 2000 perumahan, tentu memang semakin lama kan akan semakin sedikit. Cuma kan tentu kalau kita kan dari sisi pendapatan kan bukan hanya di PBB. Sebenarnya masyarakat semakin banyak perumahan memang semakin tumbuh. Artinya kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan konsumtifnya juga semakin tinggi. Artinya akan ada yang berpotensi pindah dari PBB, mungkin restorannya jadi nambah banyak, pajak restoran jadi rumah makan jadi nambah berkembang. Artinya kan walaupun mungkin PBB ini tetap kita tingkatkan, walaupun mungkin dari sektor perumahan nantinya mungkin akan berkurang, tetapi kami akan fokus di pajak yang lain. Kita tidak menghilangkan semangat karena kita sudah kehabisan lahan. Jadi memang masih ada jalur lain. Masih ada sektor-sektor celah-celah yang lain. Sektor lain itu yang harus kita kembangkan juga. Baik. Kalau orang datang banyak kan berarti kan kebutuhan mereka terhadap kebutuhan makan dan lain-lain kan semakin tinggi. Kalau sudah semakin tinggi berarti ada sektor lain yang harus kita pungutkan juga. Betul. Iya, baik. Ibu Bapak, kita jeda kembali ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.